Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at hingga kita umatnya di akhir zaman. Terima kasih kepada para ibu Majelis Ta'lim Al-Muawanah yang telah hadir pada kesempatan ini, dan alhamdulillah juga Allah masih mempertemukan kita semua untuk menambah ilmu agama, khususnya tentang ibadah pada bulan Syafi'i. Jadi insya Allah pada pertemuan pertama ini memorinya masih banyak kita bahas ataupun sharing ya Bu ya, karena saya yakin semua majelis taklim yang ada di sini ilmunya lebih daripada saya. Saya di sini hanya sedikit sharing ilmu yang telah didapat di tempat saya belajar, dan ini suatu tugas sebagai pengabdian saya kepada masyarakat harus disampaikan kembali. Baik, Ibu, temanya yang akan saya ambil yaitu terkait fikih ibadah mazhab Imam Syafi'i. Jadi, kenapa saya harus menyampaikan materi ini? Karena fikih ibadah ini adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum, tata cara, dan ketentuan yang berkaitan dengan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam fikih ibadah ini kita akan mempelajari beberapa subtema seperti toharoh, ya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita dalam beribadah tanpa toharoh yang benar, itu akan mengakibatkan ibadah kita tidak sah, terutama dalam sholat, dan kemudian seperti wudhu kita jadi tidak sah. Mandi juga kan itu ada tata caranya. Mandi ada mandi besar, mandi kecil, dan itu termasuk ke dalam kelompok toharoh. Dan ini termasuk ke dalam salah satu fikih ibadah. Jadi fikih ibadah ini adalah fikih yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Baik, Ibu, daripada fikih ibadah mazhab Imam Syafi'i ini, sebelumnya saya tidak akan langsung ke materi inti, tapi saya pengen menjelaskan dulu biar tahu apa sih, buat apa kita belajar fikih ibadah. Nah, fikih ibadah mazhab Imam Syafi'i ini adalah fikih ibadah yang banyak dianut ataupun digunakan pada masyarakat Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Karena madhab ini merupakan madhab yang sangat teliti mengikuti Quran dan hadis. Ya, jadi sebelumnya kita pelajari dulu nih, madhab itu apa? Madhab adalah pendapat para imam mujtahid dalam menggali hukum Islam. Ya, menggali hukum Islam dari dalil syariah atau dalil Quran yang didukung oleh hadis. Nah, kemudian siapa itu Imam Syafi'i? Ada yang tahu Bu, siapa Imam Syafi'i? Kalau ditanya, Ibu madhabnya apa? Madhab Imam Syafi'i, gitu. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajarinya ya Bu ya. Jadi Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar yang sangat memperhatikan dalil Al-Quran dan hadis dalam menentukan hukum Islam. Jadi Imam Syafi'i ini adalah seorang imam besar yang dalam mengambil suatu aturan ataupun hukum itu selalu dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Makanya madhab ini banyak dipergunakan seluruh dunia, terutama di Indonesia, Malaysia, Mesir, Syam. Itu kebanyakan menggunakannya madhab Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya saya mau bertanya dulu, kira ada berapa Bu madhab yang diakui oleh seluruh umat Muslim? Kira-kira ada berapa Bu? Ada 4, betul sekali. Yang pertama Syafi'i, ya, Hambali,
Hanafi. Betul, alhamdulillah. Berarti secara dasar sudah mengetahui. Jadi madhab ini yang diakui oleh seluruh umat Islam, khususnya mungkin bisa di Indonesia ataupun di seluruh dunia, itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama adalah madhab Imam Hanafi. Yang pertama Hanafi dulu, kalau diambil dari urutan. Tapi kalau diacak juga nggak apa-apa. Yang penting sama aja. Ada 4 ini. Bagi yang berkenan, bagi yang ada waktu, karena tadi yang saya sampaikan terkait fikih ibadah ini masih banyak bahasannya, jadi tidak bisa saya sampaikan dalam satu kali pertemuan. Seandainya para ibu ada waktu luang, saya mengundang ibu-ibu semua untuk menghadirinya, dimulai dari minggu depan, hari Senin sampai hari Kamis. Itu waktunya 1:30, biar ibu-ibunya udah pada nyantai. Kalau pagi-pagi saya yakin para ibu ini super sibuk, ada yang ngurusin cucunya, anaknya, suaminya, ataupun ada yang bekerja. Jadi kalau seandainya para ibu bersedia ada waktu, saya undang untuk hadir untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait toharoh, sholat, zakat, puasa,